Oke, Ya oke. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Rektor, Direktur Pasca, kemudian Wakil Direktur, para Ketua Prodi, para guru besar, serta para dosen yang ada di Pasca Sarjana. Saya ya mungkin hanya ingin membagi pengalaman berdasarkan dari pengalaman nginput khususnya RPS. Jadi tadi sudah ada video yang di-share di Pak Direktur untuk mengaktifkan RPS itu atau kita bisa menginput RPS sebenarnya kalau kita konsisten pakai di Sispo tidak perlu pakai PDF itu. Jadi kita di Sispo saja menginput RPS, nanti setelah selesai semua diinput baru di print PDF, baru dilampirkan. Karena itu ya sudah sesuai dengan template yang ada. Kenapa? Karena RPS yang di Sispo itulah yang bisa dibaca oleh PD Dikti, yang dibaca oleh PD Dikti. Nah, ini. Jadi bagaimana kita menginput? Memang yang pertama yang kita harus lihat, apakah kita penanggung jawab dari mata kuliah itu? Itu yang pertama. Untuk mengetahui kita penanggung jawab dari mata kuliah itu, kita masuk di menu perkuliahan, kemudian pilih mata kuliah. Kita coba lihat, telusuri mata kuliah yang kita ajarkan semester ini, apakah ada di sini? Jadi tidak sama dulu kalau yang dulu itu pengembang itu bisa masuk hanya penanggung jawab. Nah, yang bisa masuk hanya penanggung jawab. Siapa yang menentukan penanggung jawab? Saya kira ya fakultas atau prodi yang menentukan siapa penanggung jawab. Nah, misalnya kemarin ada beberapa yang masuk di sini. Ya misalnya ini kita harus lihat mata kuliah apa. Ya, saya mau beri contoh tapi ini kan sebenarnya sudah selesai tapi tidak apa-apa. Saya coba ya ini kita lihat dulu kode mata kuliahnya. Ya, ini kemarin saya ada dua mata kuliah yang bermasalah. Nah, sampai berbasis masuk di kurikulum. Nah, kurikulum 2024 ternyata setelah ditelusuri kurikulum 2002. Nah, oke, jadi yang kita lihat karena ini yang kita coba input adalah yang OB, maka saya akan beri contoh ini yang bahasa Arab yang tadi sudah selesai detail. Jadi kita klik detail. Nah, dari klik detail ini sudah jelas di sini. Nah, nah, pemetaan CPL, siapa yang melakukan? Ini ketua prodi. Ketua prodi memilih CPL, ya ketua prodi memilih CPL. Jadi ini bukan hak kita sebagai dosen, tapi hak ketua prodi memilih CPL. Ini yang memetakan. Jadi kalau saya lihat bahwa mata kuliah teknologi dan media pembelajaran bahasa Arab itu di capaian pembelajaran lulusan itu masuk keterampilan khusus. Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan bahasa Arab dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini CPL-nya. Jadi, ya kalau kita selesai mengajarkan, ini yang kita bisa lihat nanti. Apakah betul-betul mahasiswa kita mampu berpikir kritis? Ya, jadi HOTS itu tadi HOTS keterampilan 2000 abad 21, kemudian menyelesaikan permasalahan bahasa Arab dengan berbasis iptek. Nah, ini karena ini teknologi dan media pembelajaran. Nah, kalau sudah ini kan sudah tidak ada persoalan karena bukan kita yang dosen ini. Nah, kita berada di sini pemetaan CPL. Nah, pemetaan CPL ini kita isi berapa CPMK yang kita akan buat. Nah, di sini kita buat CPMK. Ya, misalnya kita tulis CPMK 1. Mungkin ada kesulitan, waduh, bagaimana caranya ya buat CPMK 1? Ya, Pak Rektor biasa mengatakan, ya cobalah berbicara dengan
ChatGPT misalnya. Kita bicara ChatGPT, untuk misalnya kita membuat prompt untuk dapat mencapai CPL, mahasiswa memiliki berpikir kritis, berikan saya CPMK misalnya sebanyak berapa, mau 5, mau 3, mau 4, nanti dibuat. Nanti setelah itu baru ditulis ini, misalnya CPMK 2, mahasiswa. Ini kalau kita belum punya konsep, mahasiswa memiliki kemampuan menggunakan IT dalam mendesain pembelajaran bahasa Arab. Setelah kita isi CPMK-nya, kemudian kita centang CPL 2. CPL-nya yang menjadi pemetaan CPMK. Karena di sini cuma satu ya, kita centang. Sudah itu simpan. Setelah kita simpan, maka akan masuk di sini. Ini tadi. Dan seterusnya, berapa CPMK kita tambah saja terus ini CPMK. Setelah selesai, ya tidak perlu di save sini, tidak perlu, sudah tersave dengan sendirinya. Kita masuk di detail RPS. Detail RPS, kita ubah RPS, ya kita klik ubah, kemudian kita masuk di sini isi. Ya kita isi di sini. Ya kalau kita sudah punya konsep misalnya, ya kita sudah punya konsep. Misalnya tadi ini RPS tentang ini teknologi. Jadi RPS-nya ini, ya kita sudah punya konsep RPS. Maka ya ini konsep RPS-nya. Ya kita tinggal copy saja dari konsep kita, ya untuk mengisi itu. Ya mengisi ini semua tadi. Ya kita mengisi semua yang ini tadi kaitannya dengan format ini. Jadi deskripsi mata kuliah, kemudian ya ini kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Inggris boleh kita isi, kalau tidak ada bintang merahnya ya tidak perlu kita isi, biar kita nggak isi tidak masalah. Kemudian tujuan mata kuliah. Tujuan mata kuliah di mana diambil? Ya saya kemarin mencoba mencari kira-kira di mana ya bisa kita ambil tujuan mata kuliah. Jadi kalau saya, tujuan mata kuliah itu saya ambil dari simpulan atau CPMK yang dinarasikan atau yang disimpulkan. Jadi CPMK yang disimpulkan. Itu tujuan mata kuliah. Kemudian materi pembelajarannya apa, kita input saja di sini. Pustaka, saya kira sama dengan dulu. Kemudian kalau ini belum ada, ya biar kita tidak perlu lagi dulu hiraukan. Dokumen RPS-nya nanti di belakang. Nanti setelah selesai semua ini, baru kita print PDF, baru kita lampirkan di sini nantinya. Kalau sudah selesai ini semua diisi, kita simpan. Ya, jangan lupa diklik simpan. Selesai. Berarti pemetaan CPMK selesai, detail RPS juga selesai. Sekarang kita masuk di rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran itu sebenarnya ini. Ya, sampai 16 kali pertemuan. Bagaimana cara ngisinya? Kita tinggal klik tambah. Tambah, ya pertemuan ke berapa, kemudian materi kuliahnya apa, jenis pertemuannya bagaimana, kuliah, praktikum, UTS, kemudian indikator penilaiannya, ini semua ada di format lama, ya manual. Kemudian bentuk penilaiannya bagaimana, metodenya, metode pembelajarannya apa. Setelah itu, setiap pertemuan, ya kita centang di sini mapping CPMK-nya. Oh, untuk materi ini untuk mencapai CPMK yang mana? Ya, untuk materi ini CPMK yang mana mencapai? Itu kita centang yang di sini. Setelah selesai, simpan. Kemudian masuk lagi, ditambah lagi, seterusnya. Itu cara manual. Itu cara manual.
Nah, sementara ada cara yang bisa lebih simpel dengan mengupload dokumen Excel. Nah, dokumen Excel, ya kita download template-nya. Ini biar satu kali download saja, kita download template-nya, bisa digunakan berkali-kali. Jadi kita download template-nya. Ya, kalau sudah di-download, ya, tidak muncul di anu ya. Jadi saya share screen dulu, kita download template. Kalau sudah di-download, makin hasilnya. Ini hasil downloadnya. Ya, kita tulis mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Jadi pertemuan 16. Sekiranya ada yang bisa sebenarnya dipraktek, kalau karena saya sudah selesai, sekiranya ada yang punya konsep RPS, kemudian kirimkan saya akun Sispo-nya, ya saya bisa selesaikan ini dalam waktu yang singkat. Kemudian sub CPMK-nya kita ketik, kemudian indikatornya kita isinya semua sampai 16 kali pertemuan, kita isi semua. Kemudian ID pertemuan kita lihat kode yang ada di sini. Kalau dia kuliah kode K dikasih, kalau dia UTS kode T, kalau dia praktikum kode P, kalau A kode UAS. Ini kita kasih di ujung ini. Setiap pertemuan. Kalau selesai, kalau selesai, maka kita kembali ke sini, kita tinggal ini. Ya, upload. Ya. Misalnya ini. Ya, ini upload, kemudian ini akan muncul seperti ini. Jadi saya apa ya? Ini kaitannya dengan Keluar kita dari anu pasal deh, keluar kita dari layar. Udah tampil nih. Oh ya, sorry. Oke, jadi kalau sudah, kita tinggal upload. Jadi saya anggap saya dulu bisa saya hapus dulu ini. Jadi kalau kita pakai ini apa, yang tadi pakai Excel, kita upload Excel-nya. Ya, kita misalnya ini, ya, template-nya kita upload. Setelah itu, lengkap ini. Sudah lengkap sampai pertemuan 16 kalau kita input melalui Excel. Tetapi kalau kita input melalui tambah, itu kita input satu-satu masing-masing. Satu kali pertemuan input lagi, ya, pertemuan kedua diinput lagi di sini, pertemuan ketiga diinput lagi. Nah, ini. Nah, itu rencana pembelajaran. Kalau selesai ini, tinggal kita, karena ini tidak terbaca langsung, ya tinggal kita masuk lagi di aksi untuk mengetahui ini untuk materi pembelajaran pertama itu sesuai dengan CPMK berapa. Jadi kita edit lagi, kemudian kita kasih kode, misalnya CPMK 1. Sudah itu simpan, yakin, maka muncul di sini. Ini muncul di perencanaan pembelajaran tadi, ini CPMK, yang tadinya kosong. Yang tadinya ini kosong, sekarang muncul. Dari mana didapat kodenya itu, kita masuk di sini, di tanda mata, aksi. Nah, itu jadi, kalau sudah selesai semua ini, makanya CPMK-nya selesai. Tinggal kita masuk lagi di yang terakhir, rencana evaluasi. Rencana evaluasi, ini kita yang mengisi. Ya, kita mengisi aktivitas partisipasi, deskripsinya apa. Ya, kalau saya ini aktivitas partisipasi mencakup kehadiran, keterlibatan aktif dalam diskusi kelas, kerjasama dalam kelompok, kontribusi dalam berbagai ide, penilaian diberikan berdasarkan keaktifan. Ini deskripsi untuk mendapatkan nilai.
Nah, jadi kita buat deskripsinya semua. Ini sudah apa ya? Ini sudah template. Ini sudah template. Keaktifan berapa persen, proyek berapa persen, karena OB itu kan arahnya ke proyek. Berarti harus ada proyek. Kemudian tugas, kuis, UTS, UAS. Nah, setelah selesai, simpan. Nah, kemudian, bobotnya ini berapa? Nah, ini kita masuk di sini. Masuk di sini untuk men-setting. Misalnya keaktifan partisipatif kan ada di sini. Nah, apa yang masuk? Oh, di sini ternyata yang masuk adalah berpartisipasi mencakup kehadiran. Nah, di sini kita ambil yang misalnya kehadiran. Nah, deskripsinya ini hadir bukan cuma hadir dari apa ya, dari tatap muka, tapi hadir pada saat diskusi. Berarti ada keaktifannya. Dia dijadikan syarat lulus mata kuliah. Nah, karena 2 CPMK-nya hanya 2, ya kita tinggal pilih berapa persen, apakah ada untuk CPMK 1, apakah ada untuk CPMK 2, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kita harus isi. Misalnya kita isi 5, kita isi 5. Jadi dulunya biasanya kita nanti di penilaian baru isi ini. Nah, sekarang kita harus selesaikan di sini. Nah, kemudian apalagi? Ya kita harus, kalau tadi kita isi 5, kehadiran itu 5, nah ini aktivitas partisipatif itu 10%. Ini 10% dari ini. Dari sini yang muncul langsung. Nah, individu. Misalnya individu. Nah, kognitif tugas. Karena ini tugas ini, kognitif tugas, ya kita masukkan individu. Ya, ya misalnya syarat kuliah, individu, misalnya 10, 10. Kita save lagi. Nah, masuk di sini. Oh, tugas ada 20. Misalnya kalau 10, 10. Nah, ataukah kita 55. Ya, misalnya. Jadi kita masukkan lagi. Tugas kelompok. Nah, dia masuk aktivitas tugas. Ya, misalnya 10, 10. Save lagi. Nah, kemudian masuk lagi. Ya, apalagi yang belum proyek. Nah, ini kadang proyek ini dia akan masuk metode evaluasi hasil proyek. Hasil proyek itu berdasarkan apa? Nah, yang ada di sini, ya yang bisa kena anggaplah praktikum. Ya, misalnya di sini juga 10, 10. Nah, kemudian UTS. UTS. Ini UTS, ini kognitif pengetahuan UTS. Ya, misalnya di sini 5, 10 misalnya. Kemudian yang terakhir UAS. Syarat lulus ya masih ada 5, 10. Jadi pas harus 100. Ini ada satu yang tidak tercentang. Kalau ada yang terlupa tercentang, ya kita klik yang tanda ini baru kita save kembali. Nah, 10. Nah, selesai. Berarti RPS kita sudah selesai. Pada saat kita cetak PDF, maka ini muncul. Siapa ketua prodinya, koordinator RMK-nya. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang ada sekarang itu tinggal koordinator. Tidak ada lagi pengembang. Seperti format yang lama ada pengembang. Ini koordinator. Ini sudah selesai. Nah, ini. Nah, termasuk yang sering kemarin yang saya cari, rencana evaluasi. Di mana bagaimana rencana evaluasinya? Nah, ini sudah ada di halaman terakhir RPS kita. Nah, sekarang ini kan selesai. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan, ya kita akan mengaktifkan RPS ini supaya connect dengan Adlink. Nah, jadi kalau sudah selesai di sini, kita masuk kembali di penjadwalan. Kita masuk di jadwal.
Ya, kita masuk di jadwal, tadi mata kuliahnya teknologi pembelajaran, bukan, teknologi dan media pembelajaran bahasa Arab, kita masuk sini. Kemudian kita masuk jadwal kuliah, kita aksi, buat perencanaan. Nah, buat perencanaan, oke. Nah, maka otomatis yang ditulis tadi itu di perencanaan sudah masuk semua ini, seperti ini. Rencana materi sudah langsung masuk, tidak perlu lagi diinput di sini. Jadi tidak perlu lagi diinput di sini, tetapi sudah langsung terkonek dengan apa ya, dengan RPS kita tadi. Jadi itu, jadi tidak perlu langsung karena kita sudah ini buat perencanaan. Nah, kalau kita di Pasca kemudian ada 2 dosen, ya kita bisa men-setting juga di sini langsung. Ya ini karena satu dosen ini di setting edit massal. Ya karena saya sendiri sini sendiri. Kalau sudah selesai, kita masuk di Edlink. Ya, kadang bisa langsung terbaca tadi ini teknologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Ini sudah langsung terbaca nih, kontrak kuliah dan penjelasan umum, yang apa yang tadi, yang materi yang kita sudah setting di rencana pembelajaran. Jadi apa yang kita setting di rencana pembelajaran, itu yang tertulis di sini nantinya. Kalau misalnya tidak terbaca nantinya, kita bisa melakukan sinkronisasi kelas dulu. Ya, misalnya kita lakukan sinkronisasi kelas untuk menarik data yang ada di Sispo masuk di Edlink. Kita sinkronisasi kelas yang mana yang kita akan sinkronkan. Nah, kelas yang mana kita akan sinkronkan, kita sinkronisasi. Nah, setelah itu, nah, informasi yang ada di Edlink langsung masuk di informasi yang ada di Sispo masuk langsung di Edlink, dan setelah itu kita tidak perlu lagi mengedit, tinggal kita masukkan materi-materi kuliah yang di Edlink. Mungkin untuk sementara itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana kita membuat atau menginput RPS pada Sispo. Intinya kita bisa menginput RPS pada Sispo ini pada saat di daftar yang ada pada kurikulum, ya di perkuliahan ini, di mata kuliah, ada mata kuliah itu di menu kita. Kalau tidak ada mata kuliah itu di menu kita, berarti kita bukan penanggung jawabnya. Nah, itu karena yang menjadi koordinator atau penanggung jawab mata kuliah, berarti pada saat berada di menu ini, ada mata kuliah itu. Dan harus diperhatikan juga kode-kode dari mata kuliah itu. Karena kadang kode berbeda itu menyebabkan tidak terbaca. Kode berbeda menyebabkan tidak terbaca. Ini ada beberapa kasus yang saya dapatkan, ada teman datang tanyakan, saya bilang, oh ini beda. Misalnya di FEBI, mata kuliah institusi itu sudah terinput, tetapi ternyata di kurikulum FEBI beda kodenya. Akhirnya mata kuliah di FEBI yang institusi tidak bisa terbaca RPS-nya, padahal RPS itu sudah diinput. Itu contoh kalau kita tidak melihat kode itu, kemudian kita men-setting RPS, dan karena kode inilah yang akan menjadi bacaan algoritma untuk perpindahan dari satu menu ke menu yang lain. Saya kira demikian, Pak Direktur, yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh atas presentasinya. Beliau sudah menyampaikan tadi mulai dari bagaimana pemetaan CPMK, kemudian mengisi detail RPS, rencana pembelajaran sampai rencana evaluasi, kemudian sampai ke men-set ke rencana perkuliahan, sampai tadi sinkronisasi dengan
Edling. Saya kira tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Saleh. Namun kami membuka sesi pertanyaan, siapa tahu ada yang masih kurang jelas. Apalagi juga hadir di tengah-tengah kita ini Pak Supialdi dari TIPD. Silahkan bertanya Bapak Ibu terkait upload RPS ini. Izin Pak Direktur. Ya, silakan. Pak Direktur, tadi kan sebenarnya saya coba untuk mengisi CPMK, CPL, dan RPS ini. Tapi kendalanya memang sepertinya tidak ada satupun mata kuliah saya yang saya jadi penanggung jawab. Mungkin bisa diterbitkan SK dulu terkait tentang siapa penanggung jawabnya untuk kemudian kita bisa menginput. Karena tidak ada satupun baik S1 maupun S2 itu yang saya bisa menginput RPS. Dan mungkin juga bisa diberitahukan caranya untuk kemudian ketika kita bukan penanggung jawab, bagaimana caranya kami untuk mengakses RPS yang telah dimasukkan oleh penanggung jawab. Oke, baik untuk apa namanya SK penanggung jawabnya mungkin sebentar ataukah besok sudah bisa dimasukkan ke pasca, ke prodi, ketua-ketua prodi siapa saja penanggung jawab minta di SK-kan dari Bapak Rektor. Pertanyaannya, bagaimana yang bukan penanggung jawab untuk melihat RPS yang sudah diinput oleh penanggung jawab? Apakah otomatis bisa terlihat bagi dosennya yang bukan penanggung jawab, ataukah ada hal yang bisa? Saya persilakan ke Pak Dr. Saleh atau Pak Supialdi, silakan. Ya, jadi dosen yang mengampu mata kuliah dan penanggung jawab sudah menginput RPS, secara otomatis akan ada di menunya, di menu dosen yang bersangkutan. Ya mungkin saya partner dengan Pak Asbar, di situ langsung ada di menunya. Dan waktu Pak Asbar cek di S1, ada mata kuliah yang saya input RPS, ternyata pada saat dia buka sisponya juga sudah langsung muncul RPS mata kuliah itu. Jadi Bisa diperlihatkan Pak di mana tidak langsung dilihat. Belum langsung ada di pinaplo edit itu. di sispo. Ada Belum di sispo. pinaplo itu tamamu tuh ti. Makanya ndak nuda apa ih. Eh, siapa ya yang oh ya mungkin Pak Anu ya yang bisa Pak Asbar bisa perlihatkan mungkin. Pak Asbar bisa perlihatkan RPS yang Pak Asbar tidak pernah sentuh-sentuh, tetapi langsung ada muncul di menunya Pak Asbar. Bisa yang dia satu, coba kasih lihat, bukakan Pak Asbar. Baik, Pak. Ini di Nah, jadi ini mata kuliah. Yang di media dan sumber belajar PAI. media sumber pelajar PAI. Coba dibuka. Eh, Ya, sebentar, Pak. RPS-nya saja ya. Ya, Kemudian setting di mata kuliah juga bisa. Setting pembelajaran juga bisa. Ya. ini sudah bisa. Woi, tahu. Di anunya di setting. Coba turun. Nah, ini Pak Asbar tidak pernah sentuh-sentuh ini. Langsung masuk di menunya. Coba turun lagi Pak Asbar. Mau Nah, masih ini mau karena sinkron penanggung jawab kayaknya. sudah mengisi. Enggak, sudah. Oh, belum sinkron ini. Ya, mau disinkronisasi. Ya, Pak Asbar belum sinkron kayaknya. Kita Ya, di Sisponya Pak Asbar, di Sisponya saja. masih di sisponya. Di Sisponya saja Pak Asbar. Iya. Ini, Pak. Coba klik di Sispo. Ya, perkuliahan di atas Pak. Ya, coba lihat rincian ini. Kelas kuliah. Kelas kuliah. Mata kuliah apa itu tadi? Ya, Nah, ini. di kelas kuliah. Ya. Klik di
Yang di atas bisa. Ini tadi mata-mata Pak Sebar di Oh aksi, iya, Ini yang di bawah, yang mata-matanya yang di bawah. yang aksi-aksi ya. yang mata kuliah tadi Pak ya. Itu Nah, kita medial pilih sumber kita belajar saja. bisa Ya, itu RPS coba. apa? Nah, coba RPS-nya. RPS. Ya, ada semua. Nah, coba print RPS, Ini ada Pak RPS. print yang di atas. Ini yang saya maksud tadi bahwa ya Pak Asbar tidak perlu mengisi, tetapi sudah ada di menunya karena RPS ini sudah terkonek langsung ke Betul. mata kuliah yang dibina oleh dosen lain dengan kode mata kuliah yang sama. Jadi gitu. Nah, yang masalah kalau penanggung jawabnya belum input, berarti tidak bisa terbaca. Ya, saya kira itu. Iya, siap. Ada- Terima kasih. Terima kasih Pak Saya- Dokter. Tetap di situ Pak Sebar. Saya mau tanyakan karena RPS ini akan diminta nanti di BKD. Sementara namanya Pak Asbar tidak ada di sini. Bagaimana pertanggungjawabannya Itu Pak nanti Aldi yang terkait punya. mata kuliah ini RPS-nya Pak Asbar? Coba di bawah, Itu Pak apakah Aldi ada mungkin namanya? punya jawab. Tidak ada. Nah, ini dia masalahnya kalau dosen pasangan itu tidak ada. Sementara nanti akan Ada diminta. ini Pak. Oh iya, Ada ini, Pak. ada di bawah tahu. Oh iya, ini dosen pengampu ada. Cuma tidak ada tanda tangannya ya. Iya, nggak ada. Oke. Oke. Mungkin ada yang selanjutnya yang mau bertanya. Silahkan. Kalau tidak ada, gimana masih ada? Ibu Dika? Ibu Dika kayak yang bertanya, senyum-senyum tadi dari tadi. Oh iya Pak, saya mau bertanya Pak. Assalamualaikum Ayo warahmatullahi silakan Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena saya dosen baru Pak, sebelumnya saya juga sudah punya pengalaman menggunakan Sevima dalam, cuma kalau di Sevima itu yang pernah saya lakukan, yang melakukan transaksi kegiatan perkuliahan itu, jadwal perkuliahan itu, misalnya dalam pengisian absen Pak, itu harus sesuai dengan jadwal. Nah, misalnya jamnya adalah 13.00 sampai 12 sampai 15 misalnya. Maka periode periode pengisian absensi baik yang dilakukan oleh mahasiswa ataukah dosen yang mengajar pada hari itu hanya sesuai dengan jamnya saja. Setelah itu otomatis terkunci dan tidak bisa dibuka lagi kecuali admin di tingkat perguruan tinggi yang membuka untuk memberikan akses kepada dosen untuk mengisi absen lampau Pak, karena sudah lewat. Artinya kasusnya dosennya lupa absen. Nah, apakah sama misalnya kami harus meminta izin juga kepada TPID agar atau konsepnya sama Pak atau bagaimana? Khawatir kan jangan sampai kita asik mengajar tapi lupa mengabsen. Tapi terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Andi. Ini mungkin Pak Supialdi bisa menjawab ini. Baik, eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya di beberapa perguruan tinggi memang eh, itu bukan itu memberlakukan presensi dosen oleh admin fakultas, Pak. Dan admin fakultas itu menyelesaikan perkuliahannya, jadi bukan dosen yang melakukan secara mandiri. Bisa dilakukan oleh admin fakultas. Cuman selama ini di Unpad itu belum ada penerapan seperti itu. Jadi dosen sendiri tidak yang melakukan secara mandiri, makanya kadang penyelesaian perubahan status perkuliahannya itu masih bisa dilakukan setelah lewat masa perkuliahannya. Maksudnya belum ada kebijakan sampai hari ini di Unpad untuk
betul-betul seperti itu. Tapi dimungkinkan memang tergantung kebijakan di level pimpinan. Tapi sampai saat ini belum sampai ke situ, Pak. Baik di Edling maupun di siswa kampus. Karena sebetulnya kan presensi perkuliahan itu bisa dilakukan di dua platform itu, baik di LMS sebagai baik di Edling sebagai kelas virtual maupun di siswa kampus langsung, itu bisa dua-duanya. Cuma sekarang enggak begitu, Pak. Biasanya admin fakultas juga pada saat melakukan presensi dosen dan menyelesaikan perkuliahan itu kayaknya per minggu. Saya enggak tahu, mungkin itu kebijakan di masing-masing fakultas. Begitu, Pak. Sekarang masih fleksibel terkait itu presensi dosen. Oke, Ya. Pak Andi, jelas ya. Makasih Pak. Ya, Makasih, Pak. oke, belum ada. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya? Eh, saya ingatkan Pada- juga lupa mengisi absensi pada hari ini. Tapi ada tambahan sedikit. Silakan Pak Andi. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena kameranya bermasalah ini. Jadi begini, Ya. ada beberapa pertanyaan dari dosen karena yang sudah mau melakukan pengisian RPS itu membandingkan antara jadwal kuliah dengan kurikulum, master kurikulum. Nah, kadang ada kebingungan kenapa beda beda yang tercantum program studinya. Saya tidak tahu apakah sudah dibahas Pak Dr. Saleh tadi. Kenapa di master mata kuliah, di kurikulum ya, di kurikulum ketika kita mau setting RPS-nya, itu program studinya berbeda dengan di jadwal. Misalkan di mata kuliah, di kurikulumnya itu yang kita mau setting prodi tempatnya mata kuliah itu adalah PAI misalkan, tapi di jadwalnya saya mengajar di PBA, Pak. Nah, itu enggak apa-apa, Pak. Jadi kita fokus di ini saja, di kode mata kuliah dengan tahun kurikulum. Karena memang selama ini itu dimungkinkan. Jadi mata kuliahnya misalkan di PBA, sepanjang itu sama misalkan, apalagi mata kuliah yang level institusi atau pasca sarjana itu dimungkinkan untuk digunakan di mata kuliah. Master mata kuliah itu memungkinkan digunakan di lintas prodi. Jadi kita fokusnya di kode mata kuliah saja, tahun kurikulum dengan nama mata kuliahnya sepanjang sama di saja, di input saja. Kemudian kita fokusnya juga di mata kuliah yang ada di kita. Karena ada juga beberapa dosen, Pak, kenapa mata kuliah aku semester ini mata kuliah yang selama ini sampo hanya 5, tiba-tiba di kurikulum ada lebih dari 5, 7, 8. Nah, itu mungkin ada histori di masa lalu kita sebagai koordinator mata kuliah diinput oleh admin yang belum sempat diupdate, atau mungkin ada miss pada saat penginputan, itu mungkin saja. Jadi kita fokus di mata kuliah saja yang kita ampu saat ini. Begitu barangkali Pak Direktur. Itu ada beberapa pertanyaan seperti itu. Kasih Pak Aldi masukannya.